Saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia. Sudah hadir bersama saya Bung Buhari Amali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Selamat pagi Bung Buhari. Pagi Nana. Ya Bung Buhari, tentunya sejak kemarin hingga tadi malam banyak sekali informasi yang masuk. Informasi apa yang cukup menarik untuk kita bahas sebagai headline ataupun di halaman pertama hari ini Bung? Iya, yang paling hot ya kasus pembunuhan bidan di Ujung Rimba di Kecamatan Mutiara Timur PD. Ini sejak kemarin sore malam hari, tadi malam itu heboh betul, menjadi pembicaraan hangat di terutama di PD dan Banda Aceh tentunya. Ya, kemudian juga ada soal penangkapan perwakilan Travel Azizi di Melabuh yang saat ini sudah ditangkap oleh polisi di sana di Aceh Barat. Kemudian juga ada soal jemaah haji juga menjadi perhatian kita. Dan terakhir soal pemindahan ibu kota Nagana Raya dari Senagan ke Sukamakmur. Baik, tentunya mungkin ada 4 informasi yang mungkin bisa kita bahas sedikit di sini, Bung. Terkait dengan yang tadi pertama sekali Bung Buhari sebutkan, pembunuhan seorang bidan seperti itu di PD. Seperti apa informasi ini secara lengkap, Bung? Ya, kemarin sekitar pukul 15 ya ditemukan seorang bidan Nursiah namanya ditemukan di rumah di lantai bersimbah darah. Ini sangat mengejutkan karena pada saat ditemukan suaminya justru menghilang, sehingga ini dianggap pembunuhan keluarga, terlibat keluarga. Inilah yang maka sangat menyedot perhatian publik. Karena kan sebelumnya beberapa hari yang lalu juga terjadi pembunuhan istri muda membunuh istri tua. Bahkan baru saja kemarin Bung, 2 hari yang lalu seperti itu informasi terkait dengan pembunuhan istri muda kepada istri tua. Kemarin lagi di PD, apa yang sebenarnya terjadi nih Bung mungkin? Iya, ini persoalan dendam, persoalan cemburu, persoalan ekonomi, banyak hal ini yang terbawa-bawa ke sana. Yang khusus yang di di PD ini diduga terlibat orang dekat ini karena pada waktu kejadian menghilang. Ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Karena kan semestinya istri dilindungi tapi justru dibunuh. Ini kan sangat tidak masuk akal, Nana. Ya, tentunya informasi terkait dengan hal ini bisa dibaca oleh pembaca setia Harian Serambi Indonesia secara lengkap seperti itu dalam Harian Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga terkait dengan pembunuhan istri muda dengan kepada istri tua di daerah Biren juga include di dalam satu berita itu mungkin Bung ya? Iya, dekat-dekat. Dekat-dekat lah seperti itu. Baik, informasi yang juga cukup menarik lainnya, Bung. Ya, tentu soal Travel Azizi karena ini sudah diunjuk rasa beberapa kali oleh calon jemaah umroh yang mau umroh tapi tidak bisa berangkat. Ya, akhirnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian, dan kemarin pengelolanya di Aceh Barat yaitu Cud Mega Putri sudah ditangkap oleh polisi dan ditahan di sana. Tapi setelah cukup lama ditahan atau dibatalkan keberangkatannya, mengapa baru saat ini kemudian para jamaah ini mencuat menyatakan aspirasinya mungkin seperti itu? Iya, saya kira ini tidak terlepas juga dari kasus yang di Jakarta yang First Travel itu juga kasusnya hampir sama. Jadi ini pun pihak kepolisian sendiri tampaknya sekarang lebih serius menangani persoalan ini, karena memang tidak ada itikat baik dari dari pengelola travel untuk jemaah yang umroh. Nah, akhirnya ini tentunya Nana ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak, harus berhati-hati memilih travel, karena kan kalau sudah begini dua-dua pihak akhirnya menjadi korban. Mungkin saja ibu ini menjadi korban yang di atasnya lagi, kan ada di Jakarta atau apa. Supaya mengelola ini lebih berhati-hati, saya kira ini menjadi pelajaran. Adakah kita turunkan kemudian mungkin tips atau trik untuk memilih travel yang baik seperti itu Bung untuk hari ini? Saya kira masyarakat
kita pernah menurunkan masyarakat harus hati-hati, apalagi ada travel yang dengan apa namanya embel-embel atau apa seperti itu mungkin? Bukan, maksudnya harganya murah, terlalu murah, tidak masuk akal. Promonya terlalu murah, tidak masuk akal. Ya ini harus berhati-hati, belum tentu benar ini kan. Dia normalnya sekarang 20 sampai 23 juta. Yang ditetapkan oleh Kemenak sendiri. Ya, sekitar itu baru masuk akal. Tapi kalau ada yang lebih murah itu ya tentunya patut dicurigai sekiranya. Baik, informasi terkait dengan hal ini juga bisa Anda baca secara lengkap secara online juga dalam Harian Islam Indonesia edisi hari ini. Juga terkait dengan yang cukup menyita perhatian kita, jamaah haji yang saat ini melaksanakan ibadahnya di sana. Seperti apa Bung kondisi saat ini di sana? Ya, mulai hari ini sudah bergerak ya ke Mina ke Arafah ya dari seluruh penjuru dunia. Ini juga menjadi perhatian kita untuk memberi laporan agar bisa diketahui oleh keluarganya yang ada di sini. Ya tidak ada kondisi yang misalkan mengganggu kesehatan secara keseluruhan baru kita peroleh, tapi mudah-mudahan ini sehat-sehat saja mereka. Hingga saat ini belum ada keluhan yang kita dapatkan. Dan kita terus berharap supaya seluruh jamaah calon haji ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, ibadahnya dengan baik, dan pulang sebagai haji yang mabrur. Adakah informasi lainnya, mungkin satu informasi lagi Bu yang cukup menarik juga? Iya, tentang pemindahan ibu kota Ibu kota Nagara yang dulunya di Senagan, mungkin ini sudah berada di Sukamamu. Ini tentunya akan dengan posisi yang ada sekarang akan lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan, untuk mengurus izin dan sebagainya, karena lebih dekat dengan nelayan. Ada pesan khusus tidak yang disampaikan oleh Gubernur sendiri saat meresmikan daerah Sukamakmur ini sebagai ibu kota? Ya, Gubernur berharap agar pelayanan masyarakat lebih diutamakan, apalagi dengan adanya gedung baru, fasilitas baru bagi pemerintah. Betul-betul masyarakat tidak kecewa untuk dengan pemindahan ibu kota yang baru ini. Untuk pemerintahan tentunya yang lebih baik diharapkan oleh Gubernur Aceh. Terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afla Nadia kembali ke studio.